Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Dimas Agung Priyatna di channel Masih Santri. Untuk konten kali ini kita belajar sama-sama kitab Jurmiyah ya. Jadi kitab Jurmiyah ini bagus bagi yang baru pertama kali mau belajar nahwu. Jadi yang mau belajar nahwu, yang belum pernah belajar nahwu, kitab ini sangat cocok bagi pemula-pemula. Mungkin langsung saja. Yuk kita ngaji bareng-bareng ya. Untuk yang pertama yaitu bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil-wad'i. Apa itu kalam? Al-kalamu utawi kalam huwa yo kalam iku al-lafdu lafad al-murakabu kang tersusun al-mufidu kang berfaedah bil-wad'i dilakukan dengan sengaja. Jadi, kalam adalah lafadz yang tersusun, yang mempunyai arti atau yang memahamkan dan dilakukan dengan sengaja. Contohnya seperti koma zaidun, koma ngadeg sopo zaidun zaid, atau zaidun qaimun, zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Nah, untuk mengetahui, mari kita rinci secara arti, kita rinci satu persatu. Yang pertama lafdu. Apa itu lafad? Apa itu lafad? Nah, lafad itu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi lafad itu suara yang mengandung huruf hijaiyah apapun. Koma, zaidun, koma itu kan mengandung huruf hijaiyah, qaf, alif, mim, za, ya, dan dal. Jadi kayak lonceng, cicauan burung itu bukan termasuk kalam. Itu karena kalam adalah mengandung huruf hijaiyah, sedangkan suara lonceng, suara kicauan burung, cici-cuit itu bukan tidak bisa ditulis dengan bahasa Arab ya. Jadi tidak mengandung unsur huruf hijaiyah. Selanjutnya al-murakab. Al-murakab, apa itu al-murakab? Al-murakab itu susunan. Susunan itu dua kalimat atau lebih. Jadi bisa saja kalimat jumlah fi'il, yaitu fi'il fa'il. Contohnya koma zaidun, itu kan dua kalimat. Pertama lafadz koma, kedua kalimat zaidun, koma dan zaidun, koma kalimat fi'il, zaidun kalimat isim, atau jumlah ismiyah mubtada khobar. Contohnya zaidun qaimun. Zaidun itu kalimat isim dan qaimun itu juga kalimat isim. Selanjutnya mufid, al-mufid. Apa itu al-mufid? Al-mufid itu dapat dipahami atau tidak menyebabkan kebingungan. Jadi contohnya ketika kita menyampaikan koma zaidun, zaid telah berdiri, itu sudah bisa dipahami, sudah bisa tidak timbul pertanyaan ada apa dengan zaid atau apa, karena kan koma zaidun, zaid telah berdiri, jadi kita sudah memahami bahwa zaid itu telah berdiri. Kemudian bil wad'i, dilakukan dengan sengaja. Jadi ucapan yang diucapkan atau tulisan, dalam contoh kan tulisan atau ucapan itu dilakukan dengan sengaja, tidak melindur atau mabuk atau apa itu maksudnya. Jadi dilakukannya dengan sengaja, itu juga diperinci. Jadi seperti tadi kayak lafadz koma zaidun, kita buktikan bahwa kenapa koma zaidun bisa dianggap kalam. Kita buktikan satu persatu. Koma zaidun, koma ngadeg sopo zaidun zaid. Pertama adalah lafadz. Jelas koma zaidun itu sudah masuk dalam lafadz karena terdiri dari huruf hijaiyah, qaf, alif, mim, zin, za, ya, dan dal. Kemudian al-murakab tersusun. Tadi murakab itu artinya susunan dua kalimat atau lebih. Dalam lafadz koma zaidun itu ada dua kalimat. Yang pertama
kalimat fiil yaitu koma, dan yang kedua kalimat isim Zaidun. Jadi sudah memenuhi syarat yang al-murakkab. Yang kedua al-mufid. Al-mufid itu dapat memahamkan, bisa dipahami. Koma Zaidun artinya Zaid telah berdiri. Itu kan suatu ucapan yang sudah bisa dipahami, Zaid telah berdiri. Jadi tanpa ada pertanyaan lagi, jadi sudah bisa dibayangkan Zaid itu wis ngadeg, telah berdiri, seperti itu. Kemudian bilwad'i itu dilakukan dengan sengaja. Seperti ini kan saya ngomongnya dengan kesadaran, jadi tidak melindur atau dalam keadaan mabuk kayak gitu. Jadi bilwad'i itu sadar, bisa diartikan sadar, dilakukan dengan sengaja, sadar, tidak dalam keadaan melindur atau ya mabuk, seperti itulah. Jadi seperti itu. Mungkin ada pelajaran dari sini, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya al-kalam itu kan suatu ucapan, bisa kita ya, kalam dalam arti bahasa Indonesia itu kalimat, cuman kan dari sini kita bisa dari sini kita bisa dapat arti lain, yaitu kayak kalam sebuah ucapan itu kayak lafaz itu kan suatu suara yang mengandung huruf hijaiyah, atau kita artikan dengan lantang lah. Jadi kayak dalam kita berbicara yaitu kita harus lafaz itu suara yang lantang. Jadi berbicara dengan lantang. Kemudian murakkab, susunlah dalam berbicara, aturlah kata-katanya dengan baik gitu. Jadi susun dengan baik kata-katanya. Kepada siapa kita berbicara juga dibedakan antara kata-katanya. Jadi harus mengerti dalam berbicara juga harus susun atur kata-kata dengan baik. Kemudian mufid yaitu berfaedah, berbicaralah pada sesuatu yang bermanfaat. Jangan berbicara yang lantur atau apa. Jadi ketika berbicara itu harus bermanfaat, kalau bisa harus bermanfaat. Kemudian bilwad'i itu dari tadi kesadaran dengan sengaja, kesadaran maksudnya ketika berbicara sadar apa yang diucapkan, dalam artian berani bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Ketika kita berbicara seperti ini, kita harus berani mempertanggungjawabkan ucapan itu. Jadi ya makanya tidak boleh berbohong atau semacamnya, makanya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan nahwunya. Jadi dalam bahasa Indonesia kalam itu artinya kalimat. Jadi kalam dalam bahasa Indonesia artinya kalimat di Indonesia ya, seperti pelajaran bahasa Indonesia kan, ini Bapak Budi ya, itu kan sebuah kalimat. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalam. Di kalam.